Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 10 akan mempresentasikan tentang materi penyesuaian pembukuan 2 dengan anggota kelompok yang pertama yaitu Nuriana Winarsi dengan NIM 041, yang kedua Eka Maufiratul Fitria dengan NIM 050, dan yang ketiga Muhammad Widodo dengan NIM 042. Selanjutnya yang pertama yaitu proses penyesuaian. Proses penyesuaian sendiri merupakan analisis dan pemutakhiran akun-akun pada akhir periode sebelum laporan keuangan disiapkan. Beberapa akun memerlukan pemutakhiran dengan alasan sebagai berikut. Yang pertama yaitu beberapa beban tidak dicatat secara harian. Yang kedua, beberapa pendapatan dan beban direalisasi dengan berlalunya waktu dan bukan transaksi yang terjadi secara khusus. Yang ketiga, beberapa pendapatan dan beban mungkin belum dicatat. Tujuan proses penyesuaian yang pertama yaitu agar setiap akun nominal atau akun-akun pendapatan dan akun-akun beban menunjukkan pendapatan dan beban yang seharusnya diakui dalam suatu periode akuntansi. Yang kedua, agar setiap akun real, khususnya akun-akun aset dan akun-akun kewajiban, menunjukkan jumlah yang sebenarnya pada akhir periode akuntansi. Selanjutnya, piutang pendapatan. Jika suatu pendapatan telah menjadi hak perusahaan tetapi belum diterima pada periode yang bersangkutan, maka pada akhir periode harus dibuat jurnal penyesuaian untuk mengakui jumlah pendapatan yang belum diterima tersebut sebagai pendapatan. Contoh piutang pendapatan. Pada tanggal 31 Desember 2014 diterima pendapatan bunga dari obligasi dengan nilai nominal 10.000 yang dibeli pada 1 Maret 2014 dengan tingkat bunga 6%. Pembayaran bunga dilakukan tiap tanggal 1 April dan 1 Oktober. Maka, penyesuaian untuk mencatat piutang bunga yaitu seperti pada tabel yang sudah tertera di PPT. Tanggalnya ditulis 2014 Desember tanggal 31. Lalu piutang bunganya Rp 150 di kolom debit. Selanjutnya pendapatan bunganya juga Rp 150 di kolom kredit. Utang gaji adalah biaya-biaya yang sudah menjadi beban pada suatu periode tetapi sampai akhir periode yang bersangkutan belum dibayar. Nah, utang gaji ini harus dicantumkan dalam neraca sebagai utang biaya dan harus termasuk pula dalam saldo rekening biaya. Utang gaji seperti yang ada di tabel dengan keterangan dibayar gaji pegawai bulan Desember sebesar Rp 2.000 dengan penyesuaian untuk mencatat utang biaya yaitu 2014 Desember pada kolom pertama, kolom kedua tanggal 31 dan kolom ketiga yakni keterangan biaya gaji pegawai Rp 2.000 serta utang gaji Rp 2.000. Pendapatan diterima di muka. Pendapatan diterima di muka adalah transaksi yang sejak awal dicatat sebagai kewajiban tetapi akan menjadi pendapatan di kemudian hari. Dua macam pendekatan dalam mencatat pendapatan diterima di muka, yakni yang pertama pendekatan neraca atau harta, yang kedua pendekatan laba rugi atau pendapatan. Selanjutnya, biaya dibayar di muka. Biaya dibayar di muka adalah biaya yang belum menjadi kewajiban perusahaan untuk membayar pada periode saat ini. Namun, perusahaan sudah membayar terlebih dahulu. Dua metode penyusunan jurnal penyesuaian untuk beban dibayar di muka adalah yang pertama pendekatan neraca dan yang kedua pendekatan rugi atau laba. Kerugian piutang adalah kerugian yang timbul karena adanya prinsip bahwa piutang yang dicatatkan di laporan keuangan neraca adalah hanya sebesar jumlah piutang yang diharapkan akan dapat ditagih. Nah, untuk metode penentuan taksiran kerugian piutang dibagi menjadi tiga, yaitu yang pertama berdasarkan jumlah penjualan, yang kedua berdasarkan saldo piutang, dan yang terakhir berdasarkan analisis umur piutang. Depresiasi. Dalam istilah akuntansi, depresiasi dapat diartikan sebagai pengurangan biaya tercatat dari aset tetap secara sistematis sampai nilai aset menjadi nol atau tidak memiliki nilai ekonomi. Contoh aset tetap yaitu bangunan, furnitur, peralatan kantor, mesin, dan lain-lainnya, kecuali tanah karena tidak dapat disusutkan sehingga nilai tanah meningkat seiring dengan waktu. Adapun peran penting
perhitungan depresi dalam akuntansi. Yang pertama, bisa dijadikan data penilaian keuntungan. Yang kedua, mengetahui harga perolehan aset yang diterima dalam berbisnis. Yang ketiga, menjadi metode minimalis pemakaian perlengkapan. Adapun pengertian perlengkapan adalah barang yang dipergunakan untuk kegiatan perusahaan yang habis terpakai dalam jangka waktu 1 tahun. Pada akhir periode akuntansi, harus dihitung beberapa perlengkapan yang sudah terpakai dan beberapa perlengkapan yang masih tersisa. Adapun contoh akun perlengkapan adalah 1. Perlengkapan kantor, perlengkapan toko, dan perlengkapan salon dan sebagainya. Contoh pemakaian perlengkapan yaitu pemakaian perlengkapan yang tersisa pada tanggal 31 Desember 2014 adalah sebagai berikut. A. Perlengkapan fotografi senilai 32.400. B. Perlengkapan kantor 15.000. Penyesuaian untuk mencatat pemakaian perlengkapan yaitu sebagai berikut. Pada tanggal 2014 Desember tanggal 31, keterangan biaya perlengkapan fotografi debit 63.750. Lalu perlengkapan fotografi kredit 63.750. Neraca saldo setelah disesuaikan. Neraca saldo setelah disesuaikan adalah saldo buku besar setelah disesuaikan dengan keadaan akhir tahun atau keadaan saat menyusun laporan keuangan suatu usaha. Untuk mengetahui neraca saldo setelah penyesuaian perlu ada hal berikut. Yang pertama, beban terutang atau beban yang masih harus dibayarkan. Yang kedua, pendapatan yang harus diterima. Ketiga, penyusunan aktiva tetap atau fixed asset. Yang keempat, beban dibayar di muka. Yang kelima, pendapatan dibayar di muka. Adapun cara membuat neraca saldo setelah disesuaikan dengan mudah yaitu: pertama, menyiapkan neraca saldo. Yang kedua, memposting saldo ke dalam jurnal penyesuaian. Sekian dari kelompok kami. Apabila ada salah kata mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.